Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di malam hari ini kita kembali bersama-sama akan mengikuti doa malam. Mari sama-sama kita bawa setiap pergumulan kita, beban hidup kita hanya kepada Tuhan, karena kita tahu Dia yang berkuasa, Dia yang mempunyai otoritas atas segala-galanya. Mari kita bawa rasa syukur kita, pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, kesempatan yang Kau beri kepada kami bersama-sama hadir Tuhan untuk mengikuti doa malam ini. Kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhirnya, memberkati juga Tuhan setiap kami, dan biarlah kami selalu diingatkan akan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, dan kami mau hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, sertailah doa ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah anak-anak-Mu yang mengikuti Tuhan dari manapun berada, Engkau yang memberkati. Kami bersyukur, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Seperti wanita, kita nyanyikan bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, sampai akhir
ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Ku bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa setiap pujian penyembah kita, rasa syukur kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kami bersyukur. Haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Kami menyembah hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kiara lama rama lama rama yara lama rama shandara. Kiara lama rama lama rama yara lama rama yara lama shandara. Kiara lama rama 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 yara lama rama si. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, Sang Raja yang Maha Tinggi, mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan gagalkan setiap rencana yang jahat. Tuhan gagalkan setiap tipu daya yang jahat. Yara lama rama yara lama shandara lama rama rama yara lama rama shikara lama rama rama yara lama rama yara lama rama yara lama rama si. Kami menyembah hanya kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Yara lama rama yara lama rama sikara lama yara lama rama yara lama rama lama rama lama rama rama lama rama yara lama rama si. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik Tuhan.
Kami bersyukur, kami menyembah hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Yara lama rama yara lama rama rama yara lama rama sandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yara lama rama yara lama rama yara lama sandara lamu. Oh ya Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Yara lama rama yara lama rama 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 yara lama rama shikara. Ya Tuhan, kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, syukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih atas setiap anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, dan ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Dimuliakan
akan nama-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah hanya kepada-Mu Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kau yang terutama. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya
kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, saat yang indah kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan biarlah setiap kami dikuatkan, disegarkan, setiap kami Tuhan dimampukan untuk kembali menghadapi hari-hari kami. Setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, sebab kami mengerti tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kami ya Tuhan. Dan saat kami dicobai, Engkau yang memberikan kami jalan keluar ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu di Gereja Pantai Kosta Gunung Hermon, maupun setiap kami dimanapun kami berada. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau yang tolong. Kami yang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang sedih susah Engkau memberikan penghiburan ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Yuli Tuhan, Engkau yang kiranya memulihkan setiap Tuhan, apapun yang dirasakan saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan, pemulihan daripada-Mu ya Yesus yang menaungi Ibu Yuli Tuhan. Juga untuk pemulihan Ibu Purwanti, persiapan operasi Ibu Tina, juga untuk Ibu Aicun, Ibu Monding, Saudara Titus, Bapak Tejo Haryanto, juga Engkau yang menolong Tuhan, menjamah Tuhan, apapun yang menjadi sakit penyakit, setiap anak-anak Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Juga para lansia Tuhan, baik Emak Uti Tuhan, Mak Jo, dan setiap yang lain Tuhan. Kiranya juga Engkau yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan, semangat dalam hidup mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, Engkau yang tahu pergumulannya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan untuk melewati ini semua. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menantikan pekerjaan, menantikan pasangan hidup, keturunan, dan setiap kerinduan kami yang lain. Biarlah Engkau yang selalu Tuhan menolong kami, Engkau yang merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Dan biar kami tetap percaya di dalam Engkau ya Yesus, bahwa Engkaulah perencana sempurna dalam hidup kami. Biar kami terus hidup di dalam Engkau, dan kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga pastori, ibu penasehat, anak menantu cucu, dimanapun berada dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Engkau yang selalu memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, pengurapan-Mu yang menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Setiap agenda, rencana, acara di gereja-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, setiap ibadah dan lain sebagainya Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mendahului semuanya Tuhan. Para pelayan-Mu diberikan kesungguhan hati, pengurapan yang daripada-Mu,
panggilan yang semakin teguh di dalam Engkau ya Yesus. Perencanaan-perencanaan ke depan, baik untuk acara Jalan Sehat, acara Natal, semua hamba serahkan dalam tangan-Mu. Setiap panitia yang telah dibentuk Tuhan juga Engkau yang menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu bangsa negara kami Indonesia, kota kami Wonosobo, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, diberikan kemampuan, diberikan hikmat, takut akan Tuhan dalam hidup mereka, dalam hati mereka, untuk mereka melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Anak-anak-Mu juga yang ada dalam struktur pemerintahan, kiranya Engkau yang memampukan Tuhan untuk melakukan setiap bagian mereka dengan bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami. Perdamaian dunia ini juga Engkau yang menolong Tuhan. Negara-negara yang sedang berkonflik Tuhan, kiranya Engkau yang menolong agar terjadi perdamaian ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu dimanapun berada, dalam tiap pergumulan mereka juga Engkau yang menolong Tuhan. Organisasi dimanapun kami bernaung Tuhan, Gereja Pantai Kosta juga Engkau yang memberkati dari pimpinan pusat sampai hamba-hamba-Mu di pelosok dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, rencana kami, dan apapun yang sedang kami pergumulkan dalam tangan-Mu. Kami yang mengikuti dari manapun Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami dan pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar bila kami akan baca, renungkan firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Mengampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Kita dapat melihatnya dalam Matius pasal 13 mulai dari ayat yang ke-24. Matius 13 ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama, lalu keduanya sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, dari sini kemudian Yesus memberikan pengertian di ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di antara ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia ini. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu para malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua itu dikatakan akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari
dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Berbahagia kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Ada cerita yang jelas di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya Yesus memberikan perumpamaan, tapi juga Dia memberikan pengertiannya, khususnya kepada para murid. Ada dua penabur, satu petani dan yang lain adalah musuhnya. Ada dua jenis benih, yang satu gandum, yang lain lalang. Dan akan ada dua panen, karena lalang akan dibakar dan gandum akan disimpan di dalam lumbung. Tetapi ladang yang sama yang terus diperhatikan. Perumpamaan ini mengajarkan 3 pelajaran. Pertama, gereja adalah komunitas campuran berisi orang percaya dan tidak percaya, seperti gandum dan lalang. Ada yang menolak pendapat ini. Mereka menunjuk ke ayat 38, tempat Yesus mengatakan bahwa ladang ialah dunia. Tetapi musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, ayat yang ke-25, bukan di ladang lain. Dan pada akhirnya orang jahat akan dikeluarkan dari kerajaan, yaitu keluar dari komunitas yang mengikut Yesus sebagai Raja. Jadi di antara anggota-anggota gereja ada yang sejati dan ada juga yang palsu. Ini kenyataan Bapak Ibu yang harus kita terima meskipun tidak menyenangkan. Ini membenarkan pembedaan di antara gereja yang tampak semua anggota gereja dibaptis dan gereja yang tidak tampak, semua yang benar-benar milik Yesus Kristus. Jadi ternyata dibaptis belum tentu jaminan bahwa kita dikatakan benar-benar mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kedua, iblis bekerja juga di gereja. Ada pemimpin gereja yang tidak percaya adanya iblis, tetapi Yesus percaya dan itu cukup bagi kita. Iblis merembes ke dalam gereja melalui agen-agennya yang sering kelihatan seperti orang percaya sejati. Karena apa yang disebut lalang awalnya ialah rerumputan, hampir tidak bisa dibedakan dengan gandum. Ketiga, pemisahannya akan terjadi pada akhir zaman. Orang Kristen palsu tidak akan bisa memakai kedoknya untuk selamanya. Di hari penghakiman, kedok mereka akan terbuka. Sementara itu kita tidak pantas mencoba melakukan pekerjaan Allah, yaitu mengayak dan memisah-misahkan. Itu adalah bagian Tuhan. Namun itu tidak berarti bahwa gereja harus menjadi komunitas yang sama sekali inklusif dan tidak ada tindakan disiplin gereja. Kejahatan harus ditertibkan dan kita membutuhkan hikmat agar dapat membedakan orang yang benar-benar mengikut Yesus atau yang tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi para pengikut Yesus yang sejati. Seperti apa benih itu, dikatakan kalau benih itu apa Bapak Ibu, terus berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam hidup kita. Jangan justru sebaliknya menjadi pemecah, perusak, dan merusak iman orang-orang, mengatakan yang tidak baik, mengatakan yang tidak benar, berbohong, menyebarkan kabar-kabar hoax yang tidak benar kepada saudara-saudara yang lain. Tapi mari kita memberitakan kabar baik, memberitakan kabar yang benar, dan menjadi pemberita kebenaran lewat hidup, perkataan kita, dan apapun yang kita kerjakan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan Tuhan. Menolong kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang taat setia dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami dalam hidup kami terus berbuah Tuhan, menghasilkan buah-buah Tuhan yang menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa malam ini dari manapun kami berada, pergumulan kami apapun Engkau yang menolong ya Tuhan. Dan bila sebentar kami akan beristirahat Tuhan, kiranya juga Engkau yang menyertai Tuhan, kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat dan kembali muji muliakan nama-Mu. Mengampuni ya Tuhan segala dosa-dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,
terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.